dua, tiga. Hai guys, kembali lagi di podcast Buana Suara. Nah, oke nih guys, hari ini kita berdua akan membawakan tentang daerah istimewa Yogyakarta. Perkenalkan. Enggak. A few minutes later. Hai guys, kembali lagi di podcast Buana Suara. Nah, oke nih guys, hari ini kita berdua akan membawakan tentang daerah istimewa Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syabila Anggreni. Nama saya Meisy Raya Putri. Tunggu, 1, 2, 3. Nah, kamu tahu nggak sih Mei, daerah istimewa Yogyakarta itu apa? Tahu dong, daerah istimewa Yogyakarta atau yang biasa disebut dengan DIY adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan unik karena sejarah dan peran perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia loh. Keistimewaan ini memungkinkan DIY untuk mengelola urusan pemerintahan daerah tersendiri, termasuk tata cara pengisian jabatan gubernur yang otomatis dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan wakil gubernur dijabat oleh Adipati Paku Alaman kan? Nah, bener tuh. Keistimewaannya juga katanya ada usul asal. Usul asal. Nah, kamu tahu nggak sih Mei, daerah istimewa Yogyakarta itu apa? Tahu dong, daerah istimewa Yogyakarta atau yang biasa disebut dengan DIY adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan unik karena sejarah dan peran perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia loh. Keistimewaan ini memungkinkan DIY untuk mengelola urusan pemerintahan daerah tersendiri, termasuk tata cara pengisian jabatan gubernur yang otomatis dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan wakil gubernur dijabat oleh Adipati Paku Alaman kan? Nah, benar tuh. Katanya juga Yogyakarta keistimewaannya itu ada asal-usulnya loh. Kamu tahu nggak sih asal-usulnya itu apa? Oh ya, aku pernah dengar sih, tapi kurang tahu tentang asal-usulnya. Emang asal-usulnya apa sih? Kalau yang ku tahu sih ya, daerah istimewa Yogyakarta diakui keistimewaannya sebagai penghargaan atas peran Kesultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman dalam perjuangan kemerdekaan. Pada tahun 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan KGPA Paku Alaman ke-8 itu menyatakan bergabung dengan NKRI. Dan Yogyakarta bahkan sempat menjadi ibu kota perjuangan pada tahun 1946 hingga 1949 loh. Wah, keren ya. Kalau sejarah tentang Jogja yang kamu tahu, apa sih, Bil? Aku tahu sedikit sih tentang sejarahnya. Jadi gini, Mei. Berdirinya Kesultanan Yogyakarta pembagian Mataram, sejarah Yogyakarta dimulai dari pembagian Kerajaan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta melalui Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Pendirian Kesultanan, Pangeran Mangkubumi mendirikan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan bergelar Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Nah, pemindahan pusat pemerintahannya juga itu dipindahkan dari Ambar Ketawang ke Yogyakarta pada 7 Oktober 1756. Sejarah di bawah kolonialisme keistimewaan dan sekutu Belanda, sejak awal Kesultanan Ngayogyakarta memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan menjadi sekutu Belanda, serta wajib membantu pemerintahan kolonial di daerah Jawa. Pendirian Paku Alaman pada tahun 1813, Pangeran Notokusumo mendirikan Kadipaten Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Terus, status keistimewaan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Dibentuklah daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi wilayah Kesultanan dan Kadipaten Paku Alaman. Wah, keren sih. Ternyata kamu tahu cukup banyak ya tentang Yogyakarta. Nggak banyak kok, cuma beberapa aja yang aku tahu. Tapi kamu tahu nggak sih, Mei, ciri khasnya Jogja itu apa? 1 hour later. Tahu dong, siapa sih yang nggak tahu ciri khasnya? Ciri khas Jogja itu seperti budayanya yang kental, terlihat dari tradisi, seni, batik, wayang, sampai ke arsitektur keratonnya loh. Selain itu, kuliner khas seperti gudeg, bakpia, dan kopi jos menjadi daya tarik tersendiri. Jogja juga dikenal sebagai kota pelajar dan
pariwisata dengan berbagai objek, sejarah dan alam, masyarakatnya yang ramah dan santun, serta penggunaan transportasi tradisional seperti beca dan ando turut menjadi keunikan di kota ini. Bener, Mei. By the way ya, kamu tuh kalau ke Jogja pasti nggak pernah ketinggalan dibeli, Mei. Kalau aku sih bakpia ya, soalnya menurut aku bakpia tuh enak banget sih. Wah, sama-sama. Aku juga suka banget loh sama bakpianya. Tapi kalau untuk makanan, aku biasanya suka beli gudegnya. Apalagi dua makanan itu makanan khas Jogja. Makanan khas Jogjanya kan. Sebenarnya banyak sih makanan khas Jogja seperti sate kelatak, geplak, kipo, dan masih banyak yang lainnya loh. Bener kata kamu, Mei. Dua makanan itu ciri khasnya Yogyakarta yang nggak boleh ketinggalan kalau kita lagi di Yogyakarta. Baju adatnya Yogyakarta juga sangat bagus loh. Kalau nggak salah namanya pakaiannya Gagrak Jogja ya. Satu sih buat kamu, Mei. Pakaiannya tuh namanya Gagrak Yogyakarta dengan berbagai pakaian untuk pria dan wanita seperti surjan dan kebaya Yogyakarta sebagai busana utama dilengkapi gangkon untuk pria dan stagen untuk wanita. Ada juga busana khusus seperti baju agang untuk pejabat keraton, peranakan, dan jangan hitam untuk abdi dalam, serta pakaian anak-anak seperti kencongan. Pasti bagus banget deh kalau dipakai. Aku jadi penasaran sih sejujurnya. Pasti cantik banget sih kalau kamu yang pakai, Mei. Ah, bisa aja kamu. Kapan-kapan aku mau coba deh bajunya. Siapa tahu cocok kan? Iya benar. Nah, lanjut. Kamu pernah ke museum aja sih, Mei? Pas ke Jogja kemarin, aku penasaran deh. Waktu itu sih aku cuma pernah ke Museum Sonobodoyo sih dan Museum Benteng loh waktu ke Jogja. Tapi ada satu museum yang belum kesampaian buat aku ke sana. Kamu pernah gak sih ke Museum Gunung Merapi? Wah, keren. Nah, pas banget nih, aku pernah ke museum itu. Kamu mau tahu gak sih apa aja yang dijelasin di museum itu? Mau dong. Siapa tahu biar seenggaknya walaupun aku belum ke sana, aku udah ada bayangan kalau aku ke sana gimana. Nah, jadi gini, Mei. Di sana tuh pusat edukasi gitu dan rekreasi yang menyajikan informasi tentang gunung dan kebencanaan, terutama Gunung Merapi. Dengan slogan Merapi Jendela Bumi. Museum ini juga menghadirkan koleksi artefak dari letusan gunung, diorama, wahana simulasi gempa dan letusan, serta film tentang gunung api untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek ilmiah, sosial budaya, dan mitigasi bencana loh. Wah, ternyata kayak gitu ya isinya. Lain waktu aku harus coba sih untuk sempatkan waktu ke sana. Wajib banget sih, Mei. Tunggu ya kabar kamu di sana. By the way, kamu tahu nggak sih, Mei, apa aja hal yang membuat Yogyakarta itu terkenal? Tahu dong, Bill. Sini aku kasih tahu. Hal yang membuat Yogyakarta terkenal itu sejarah, budaya, dan pariwisatanya loh. Selain kota Yogyakarta, ada juga ini beberapa kabupaten yang menarik banget, yaitu ada Kulon Progo, itu wisata pantai. Nah, ada juga nih Bantul, itu wisata budaya, dan ada juga Sleman, itu wisata kuliner dan edukasi. Oh, gitu ya, Mei. Wah, bagus. Menarik juga ya. Iya dong, Bill. Oh iya, kamu tahu gak sih apa perbedaan tari klasik, pusaka keraton, dan tarian kreasi Yogyakarta? Nih, aku kasih tahu ya perbedaannya apa. Nah, Yogyakarta itu memiliki banyak banget tarian klasik dan kreasi, termasuk tarian pusaka keraton seperti Bedaya Semang yang legendaris, tarian Putri Anggun Serinti, dan tarian yang menceritakan kisah seperti Golek Ayun-Ayun yang menggambarkan wanita bersolek, serta tarian yang menggambarkan prajurit seperti Beksan Lawung Ageng. Tarian lainnya termasuk Sekar Pudia Stuti dan Jambi Yogya yang merupakan tarian kreasi. Gitu loh, Mei, perbedaannya. Wah, ternyata gitu ya perbedaannya. Cukup menarik sih, Bill. Duh, aku mau tanya apa lagi ya tentang Yogyakarta. Hahaha. Ini aja sih, Mei. Aku kasih tahu kamu alat musik tradisional yang bagus dan menarik. Alat musik tradisional Yogyakarta itu terdiri dari berbagai instrumen seperti kendang, saron, gong, dan kenong. Ada juga krumpiung, itu alat musik bambu dari Kulon Progo. Gejok lesung memainkan lesung dan alung, serta alat musik lain seperti siter, itu kayak kecapi tapi beda.
dan rebab alat musik gesek. Menarik banget kan, Mei? Wah, bener menarik banget sih alat-alatnya. Bill, setahu aku ya, alat musik gamelan itu buat mengiringi upacara adat dan ritual dan juga mengiringi seni pertunjukan tradisional gak sih, Bill? Nah, 100 buat kamu, Mei. Ada juga nih, Mei, rumah adat Yogyakarta. Itu ada rumah joglo dengan atap seperti piramida menjulang tinggi melambangkan gunung atau tempat suci. Terus rumah ini juga terbuat dari kayu jati dengan 4 pilar utama. Ada sakaburu, itu salah satunya. Selain joglo, ada juga variasi rumah adat lain seperti panggang teh namanya. Wah, ternyata kamu cukup banyak ya tahu-tahu tentang Yogyakarta itu. Aku juga tahu nih, Bill, beberapa lagu khas Yogyakarta itu ada Soe Ora Jamu, Pitik Tukung, Getuk, Capik Gunung, dan Kidang Talur. Lagu modern yang identik dengan Yogyakarta, misalnya Sesuatu di Jogja, Aditya Sofyan, dan Koyo Jogja Istimewa, Darboy Geng. Wah, bagus tuh, Mei. Ternyata kamu juga tahu ya beberapa tentang Yogyakarta itu. Ya, tahu sedikit-sedikit lah, Bill. 24 hours later. 1 week later. 1 eternity later. Nah, sekian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.